Halo, Sobat Sopter semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yus. Selamat pagi. Ngopi. Bab 2857 sampai bab 2860. Bos, haruskah kita meminta instruksi atasan agar mengirim lebih banyak tenaga? Pria yang diikat itu bertanya lagi. Haha, dia hanya seorang pejuang Tiongkok. Apa yang kamu takutkan? Ejek kepala botak itu. Mereka tidak tahu bahwa Ye Chong sepertinya tidak melihat ke arah mereka sepanjang waktu. Tapi Ye Chong sudah memperhatikan mereka. Selanjutnya, banyak orang mengepung stan Ye Chong dan Zhang Xiaojun. Keseluruhan acara berlangsung hingga sekitar pukul 3 sore, dan kemudian berakhir. Marilyn Monroe pun mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan pergi di bawah pengawalan pengawal. Sebelum pergi, dia membuat perjanjian dengan Ye Chong bahwa dia akan mentraktir Ye Chong makan malam-malam ini sebagai ucapan terima kasih karena telah berada di bar. Ye Chong menyetujuinya tanpa banyak berpikir, tapi ini membuat Zhang Xiaojun sangat tidak senang. Ye Chong, kamu luar biasa. Kamu mampu memenangkan hati Marilyn Monroe. Lumayan, melihat ekspresi cemburu Zhang Xiaojun, Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Setelah Marilyn Monroe pergi, semua orang masih tertarik. Butuh setengah jam lagi sebelum mereka bubar secara bertahap. Kelas praktik hari ini telah usai, dan pemenangnya sudah jelas. Profesor tua itu langsung memberi penghargaan ekstra kepada Zhang Xiaojun dan Jack. Jack menari gembira dengan tanda tangan Marilyn Monroe di sakunya. Dia berkata, "Tuan Ye sangat luar biasa. Tidak ada salahnya mengikuti Anda, Scarlett Yun. Anda telah menemukan pacar yang hebat." Ketika Long Qiusan di sebelahnya mendengar ini, dia mengertakkan gigi dengan kebencian. Namun, tidak ada yang memperhatikan Long Qiusan sekarang. Faktanya, tidak ada yang mengira bahwa Long Qiusan pada awalnya adalah salah satu tokoh terbaik di Universitas Neotijin, namun dalam beberapa hari terakhir sejak Ye Chong datang, Long Qiusan ditampar wajahnya. Sekarang Long Qiusan sendiri merasa dia tidak bisa bertahan. Dia tidak sabar untuk mencari tempat untuk masuk sekarang. Setelah itu, profesor tua itu pergi bersama murid-muridnya, dan Long Qiusan juga segera pergi. Hingga akhirnya, hanya tersisa Zhang Xiaojun, Jack dan Ye Chong. Ye Chong melihat waktu, ini masih pagi. Tapi Ye Chong ingin berurusan dengan dua orang suci Fahai terlebih dahulu, yang masih mengamati Ye Chong dari kejauhan. Saat Ye Chong hendak berbicara, Zhang Xiaojun mendengus dan berkata, "Silakan makan malam bersama Monroe. Dia adalah bintang internasional yang besar, jauh lebih baik dariku." Zhang Xiaojun merasa masam di hatinya ketika mengatakan ini. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menyentuh hidungnya dan berkata kepada Zhang Xiaojun, "Xiaojun, tidak. Kamu pikir kamu berada di mana? Ini hanya jamuan makan malam. Selain itu, tidak peduli seberapa terkenalnya dia, betapa bisakah dia bersamamu? Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, bukan? Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun dengannya, dan kamu tahu orang tuaku. Jika aku benar-benar menikah dengan orang asing, ibuku akan memukuliku sampai mati." Setelah mendengar setelah mengatakan ini, Zhang Xiaojun sedikit santai, tetapi masih mendengus. "Bah, kamu tidak tahu malu. Kamu masih ingin menikahi orang seperti ini. Kamu sangat tak tahu malu." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu tidak ikut denganku?
Zhang Xiaojun menggelengkan kepalanya. Aku tidak pergi. Kamu bisa pergi sendiri. Aku tidak peduli apa yang sedang kamu lakukan. Setelah mengatakan itu, Zhang Xiaojun memanggil Jack dan pergi bersama. Ye Chong tersenyum dan meninggalkan Mal sendirian. Dia sengaja memperlambat langkahnya, membiarkan dua orang suci Fahai di belakangnya mengikutinya. Zhang Xiaojun dan Jack berjalan jauh. Lalu dia memikirkannya, tidak, jam berapa sekarang? Ini masih pagi untuk makan malam. Kenapa Ye Chong pergi sepagi ini? Sialan, Ye Chong, kamu bilang kamu tidak suka Monroe. Zhang Xiaojun. Dia menghentakkan kakinya dengan marah. Sebelum Marilyn Monroe pergi, dia meninggalkan alamatnya untuk Ye Chong. Dia mengundang Ye Chong untuk makan malam di Singyu River Hotel di Washington, yang merupakan restoran termahal di Washington. Para tamu di sana semuanya adalah orang-orang tingkat tinggi seperti Marilyn Monroe. Namun, kamu bergegas keluar dan tidak pergi ke sana. Ye Chong baru saja berjalan perlahan di Washington Street. Setelah sekian lama, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan kehidupan malam di Washington pun dimulai. Melihat sekeliling, lingkungan sekitar penuh dengan lampu dan pesta. Anda bisa melihat arus kendaraan yang terus-menerus di jalanan di kejauhan, dan lampu mobil membentuk aliran cahaya yang sungguh indah. Ye Chong sengaja memperlambat langkahnya. Dia bisa merasakan bahwa di kejauhan, dua orang dari Saint Fahai mengikutinya. Namun ketika dia berjalan ke lingkungan terpencil, dia menemukan sebuah taman gelap di kejauhan. Di Washington, Anda dapat melihat taman seperti ini di mana-mana, meliputi area yang luas. Pada siang hari, beberapa orang lanjut usia datang ke taman untuk berjalan-jalan dan mengajak anjing mereka jalan-jalan. Namun karena letak taman di daerah terpencil, tidak banyak orang di malam hari. Demi menghemat uang, taman ini bahkan hanya menyalakan sedikit lampu. Banyak tempat di seluruh taman yang gelap. Di sini sangat sepi pada malam hari, tapi lingkungan seperti itu tepat bagi Ye Chong untuk bekerja. Ye Chong masuk, lalu dengan santai berjalan ke tengah taman, menemukan bangku dan duduk. Segera, dia menyadari bahwa dua orang dari Saint Fahai telah mengikutinya. Kedua pria itu bersembunyi di balik pohon besar dan memperhatikan Ye Chong dengan hati-hati, tapi mereka tidak muncul. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Chong menjadi tidak sabar menunggu. Santo Fahai dan Santo Fahai telah mengamati selama hampir 1 jam, dan mereka masih belum berani keluar. Ye Chong melihat waktu itu, dia punya janji dengan Marilyn Monroe. Jika dia tidak berurusan dengan dua orang ini, dia akan terlambat. Memikirkan hal ini, Ye Chong berkata dengan keras, "Saya telah bersembunyi begitu lama, dan saya akan pergi jika saya tidak keluar." Pada saat ini, mereka berdua tercengang. Sepertinya Ye Chong telah menemukannya sejak lama. Kemudian, pria botak itu mengumpat dan berjalan keluar bersama kedua pria yang diikat itu. Ye Chong melihat bahwa pria itulah yang dilumpuhkan olehnya hari itu, dan berkata sambil tersenyum, "Apa, tidak cukup hanya mematahkan 2 tangan? Apakah kamu ingin mematahkan 2 kaki hari ini?" Pria dengan tali itu memarahi. "Cumi palsu, nak. Kamu tidak perlu terlalu sombong di sini. Kamu pikir kamu ini siapa? Biar ku beritahu, jika Bos Jami ada di sini hari ini, itulah hari kematianmu. Lihat betapa beraninya kamu, nak, untuk ikut campur dalam urusan orang lain dan memprovokasi orang-orang suci Fahai kita." Ye Chong memandang kepala botak itu dan berkata sambil tersenyum, "Bos Jami, apa? Apakah Anda ingin menjadi yang pertama, kepala?" Botak itu terkekeh dan berkata, "Masuk Washington?
siapa yang berani berbicara kepadaku seperti ini? Santova, hai, kamu bukan yang pertama. Tetapi orang-orang sebelum kamu semua telah terkubur di dalam tanah, dan rumput di batu nisan mereka telah tumbuh sangat tinggi. Untuk Ye Chong, ancaman semacam ini sungguh tidak layak untuk disebutkan. Ye Chong terkekeh dan berkata, "Oke, biarkan aku melihat kemampuanmu." Pria botak itu mencibir, melepas jaket hitamnya dengan keras, dan melemparkannya ke arah Ye Chong. Pria botak ini sama sekali tidak sederhana. Ia ternyata bisa menggunakan penahan angin sebagai senjatanya. Jas hitam itu tampak lembut, tetapi ketika pria botak itu melemparkannya, itu mengenai Ye Chong seperti batu besar. Ketika jaket hitam itu mendekati Ye Chong hanya melambaikan tangannya dan menjatuhkan jaket hitam itu. Kemudian, hanya terdengar suara bang, dan jaket hitam itu menghantam batu besar di sebelahnya, menghancurkan batu tersebut hingga berkeping-keping. Pada saat ini, melihat kepala botak, dia tidak lagi ditutupi oleh jas hujan hitam, memperlihatkan otot-ototnya yang sangat kuat. Seluruh tubuh bagian atasnya tidak berpakaian, memperlihatkan kulitnya yang berwarna perunggu. Setiap garis otot di kulitnya berkembang dengan baik, dan dia terlihat jauh lebih kuat daripada para binaragawan itu. Sekilas, orang biasa ini terlihat seperti orang yang sangat kuat. Di dunia orang biasa, ukuran tubuhnya saja sudah cukup menakutkan. Namun dalam dunia persilatan, ukuran tubuh tidak berarti apa-apa. Balhead mengandalkan kekuatan fisiknya untuk mengabaikan Ye Chong dan berjalan lurus menuju Ye Chong. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah bergetar, seolah-olah dia adalah titan raksasa. Dengan cepat, dia berjalan mendekati Ye Chong. "Wah, kamu adalah orang paling sok yang pernah kulihat, tapi kamu juga akan menjadi orang yang paling cepat mati." Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tinjunya dan memukul Ye Chong. Tinju pria botak itu hampir sebesar kepala Ye Chong. Ketika pria botak itu meninju Ye Chong hanya mengulurkan dua jari dan meremasnya dengan ringan, yang menghentikan pukulan pria botak itu. Otot lengan pria botak itu menonjol, dia mengatupkan giginya dengan keras, dan urat di dahinya menonjol, dan sepertinya dia menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi bagaimanapun juga, tinjunya tidak bisa bergerak lebih jauh, dan lengannya tidak bisa bergerak sama sekali. Di matanya, Ye Chong seperti ayam yang tidak memiliki kemampuan bertarung. Tapi sekarang, dia dijepit erat oleh dua jari ayam itu. Rasanya seperti dijepit oleh lengan mekanik seberat 1000 pon. Kepala botak itu diam-diam ketakutan, berpikir, "Tidak, aku ceroboh, siapa anak ini?" Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya, dan Ye Chong membuang kepala botak itu dengan jentikan biasa, seperti sampah. Kepala botak itu terbang dalam sekejap, dengan beberapa dentuman, dan setelah menabrak 3 batang pohon tebal di belakangnya, ia berhenti dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Ketika dia melihat lagi, seluruh tubuhnya mengejang, muntah darah, dan nafasnya sesak, tetapi dia belum mati. Ye Chong menghancurkan semua meridian di tubuh Baltu, dan Baltu kini menjadi orang yang tidak berguna. Tapi Ye Chong tidak membunuhnya. Ketika pria bertali pengikat di sebelahnya melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia segera mundur selangkah, tetapi itu sudah terlambat. Dia hanya merasakan bayangan gelap melintas, dan kemudian merasakan sakit. Aku melihatnya berlutut di tanah dengan bunyi celepuk, lalu menjerit, melihat kedua kakinya, keduanya patah. Ye Chong lah yang melakukannya. Pria dengan lengan dan kaki yang terputus kini menjadi pria dengan lengan dan kaki yang terputus.
Dia berlutut kesakitan dan memohon belas kasihan. "Ah, tidak, jangan bunuh aku." Ini adalah kedua kalinya dia memohon belas kasihan. Ye Chong terlalu malas untuk membunuh Kalami kecil ini. Dia mengabaikan mereka berdua dan langsung pergi. Pria yang diikat itu tergeletak di tanah dan tidak bisa bangun. Jadi dia hanya bisa merangkak ke depan dengan siku dan naik ke sisi kepala botak. Dia bertanya, "Bos Jami, apa kabar? Apakah kamu masih hidup?" Pria botak itu memuntahkan beberapa suap darah dan memutar matanya. Meskipun dia tidak terlihat mati, dia hanya memiliki kekuatan untuk bernapas. "Bos Jami, pria ini terlalu galak. Kita harus memberitahu markas besar dan membunuhnya," kata pria bertali pengikat itu. Mereka tidak menyadari bahwa Ye Chong telah meninggalkan jimat batu giok di tubuh Balto. Sebelumnya, Ye Chong juga meninggalkan jimat giok di tubuh pria pembalut. Sayangnya, pria pembalut itu memang tidak berlevel tinggi dan tidak bisa menghubungi pemimpin senior para suci Fahai. Oleh karena itu, kali ini Ye Chong meninggalkan bekas di kepala botaknya lagi, berharap kepala botak itu bisa membawanya ke markas para orang suci Fahai. Setelah Ye Chong pergi, dia pergi mencari Marilyn Monroe. Ketika dia tiba di restoran Singhai-he, dia sudah terlambat 5 menit. Restoran Singhai-he adalah salah satu restoran paling terkenal di Washington. Berdiri di depan pintu restoran, Anda dapat melihat bahwa keseluruhan bangunan restoran ini megah dan penuh dengan arsitektur bergaya Eropa, yang terlihat sangat jelas. Bangunannya memiliki 3 lantai. Lantai 1 berukir air sungai, lantai 2 berukir air laut yang dapat dibedakan dengan burung camar, dan lantai 3 berukir bintang. Jendela besar setinggi langit-langit memproyeksikan cahaya cemerlang di dalamnya, yang sangat transparan, dari luar tampak seperti istana yang terbuat dari emas. Ada juga patung batu besar di pintu masuk restoran. Patung batu tersebut juga mengukir 3 unsur Singhai dan sungai menjadi satu. Bagian atas adalah bintang, dan bagian bawah adalah laut. Ada beberapa anak sungai di laut yang melambangkan sungai-sungai yang menyatu ke laut. Ukirannya dicat dengan warna bening dan terlihat sangat indah. Disertifikasi oleh Michelin sebagai restoran tingkat tertinggi, dan merupakan salah satu restoran terbaik di dunia. Ye Chong berjalan ke pintu restoran, di mana ada 2 pelayan. Mereka bertanya dengan sopan kepada Ye Chong apa yang dia lakukan. Ye Chong memberitahu mereka, "Saya di sini untuk mencari seseorang." Ketika Ye Chong mengatakan kamar pribadi yang mana, pelayan itu membawa Ye Chong dengan sangat antusias. Sikap pelayanan para pelayan di sini juga sangat baik. Setelah melewati pintu kaca, begitu Anda masuk, Anda akan menemukan aula yang terang dan luas. Terlihat dinding aula dihiasi dengan berbagai dekorasi mewah, lukisan terkenal dan benda-benda lainnya, dan meja depan restoran berada di seberang pintu. Ada pintu masuk di sebelah kiri meja depan. Dari situ ada restoran di lantai 1. Restoran di lantai 1 itu bernama River Restaurant. Di sebelah kanan meja depan terdapat tangga. Dari situ Anda bisa naik ke lantai 2. Lantai 2 adalah restoran seafood, dan lantai 3 adalah restoran berbintang. Tingkat pelayanan, kualitas, dan hidangan yang sesuai di setiap restoran berbeda-beda. Semakin tinggi lantainya, semakin tinggi pula levelnya. Pelayan membawa Ye Chong ke Star Restaurant di lantai 3, dan kemudian datang ke nomor kamar pribadi yang ditunjuk oleh Ye Chong. Ye Chong membuka pintu, dan Marilyn Monroe sedang duduk di sana, bermain dengan teleponnya dan menunggunya. Meja sudah terisi dengan berbagai macam hidangan yang enak dan cantik. Sulit untuk mengatakan apakah masakan barat ini enak atau tidak, tapi semuanya sangat indah.
Marilyn Monroe sangat senang melihat Ye Chong. Dia segera berdiri dan berjalan ke sisi Ye Chong. Aroma parfum yang kuat mengalir ke hidung Ye Chong. Marilyn Monroe berkata, "Tuan Ye Chong, Anda di sini, silakan duduk." Lalu, dia memimpin Ye Chong masuk. Para pelayan jelas sudah terbiasa melihat bintang-bintang besar di sini dan tidak terkejut. Mereka tidak akan keluar untuk berbicara omong kosong. Namun, pelayan itu mau tidak mau melihat lagi ke arah Marilyn Monroe sebelum dengan enggan pergi. Di kamar pribadi, Ye Chong duduk. Marilyn Monroe berkata, "Tuan Ye Chong, Anda terlambat 5 menit." Orang asing ini sangat memperhatikan waktu. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya minta maaf, kami baru saja menyelesaikan beberapa masalah." "Oh, apakah Tuan Ye menemui masalah di sini?" Marilyn Monroe bertanya. Ye Chong berkata, "Bukan apa-apa, dia dari Saint Fahai." Ketika dia mendengar nama ini, bahkan Marilyn Monroe tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, terlihat sangat khawatir. "Tuan Ye, Anda mungkin tidak tahu bahwa Santo Fahai memiliki kekuatan besar di Washington. Jika ada hal lain, saya bisa menyelesaikannya. Tetapi mengenai Santo Fahai, meskipun saya ingin membantu Anda, kami juga tidak memiliki kemampuan. Karena orang suci Fahai bahkan tidak berani memprovokasi kita." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apakah orang suci Fahai ini begitu kuat?" "Iya, mereka menakutkan," kata Marilyn Monroe. Ye Chong bertanya lagi, "Apa yang Anda tahu? Katakan padaku." Marilyn Monroe berkata, "Sebenarnya, mereka adalah sekelompok orang yang tidak tahu malu. Tuan Ye Chong, Anda mungkin tidak tahu bahwa orang-orang dari orang suci Fahai ini, di bawah panji tentang memberantas semua perselingkuhan antar waria, tapi mereka tidak pernah memperhatikan waria yang sebenarnya, yang mereka tangkap semuanya adalah gadis-gadis muda dan cantik. Mereka bilang gadis-gadis ini adalah waria, lalu mereka mengambilnya kembali. Dan itulah gadis-gadis ini yang ditangkap akan berakhir dengan sangat menyedihkan." Marilyn Monroe menundukkan kepalanya saat dia berbicara dan menyesap anggur merah di depannya. Faktanya, jika Ye Chong tidak menyelamatkan Marilyn Monroe mungkin akan menemui akhir yang tragis. Selain itu, ini adalah aktris yang populer. Bisa dibayangkan jika dia adalah gadis biasa, dia akan lebih sengsara. Ye Chong berkata, "Orang-orang dari orang suci Fahai ini benar-benar bukan orang baik. Mereka memang begitu. Jika Anda melakukannya, tidak ada yang akan peduli." Marilyn Monroe menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang-orang ini sangat berkuasa, dan kekuasaan mereka sangat kuat di Washington. Mereka melakukan hal-hal kotor ini, dan tidak ada yang berani mempedulikannya." Sebelumnya, 2 orang yang bertanggung jawab atas keamanan di Washington mengeluarkan pernyataan untuk menghentikan kejadian ini. Belakangan, jenazah mereka ditemukan di rumah masing-masing. Setelah itu, tidak ada yang berani memprovokasi Saint Fahai. Ini juga mengarah pada fakta bahwa semua gadis di Huasheng takut pada Saint Fahai. Tapi untungnya, Saint Fahai sangat misterius. Mereka biasanya tidak muncul, dan mereka masih jauh dari kehidupan publik. Jadi kebanyakan orang masih bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Kecuali dia adalah gadis sial yang tertarik pada seseorang dari orang suci Fahai, dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Setelah mendengar ini dari Marilyn Monroe setelah itu, Ye Chong tidak memiliki kesan yang baik terhadap Saint Fahai. Marilyn Monroe memandang Ye Chong dengan cemas dan berkata, "Jadi, Tuan Ye Chong, kali ini Anda memprovokasi Santo Fahai karena saya, murid, saya khawatir mereka tidak akan melepaskannya dan pasti akan membalas dendam." Tuan Ye Chong,
Saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk tinggal di Hua Shengdun. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengirim Anda keluar dari Hua Shengdun sesegera mungkin. Bagaimana dengan ini? Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak, saya khawatir mereka tidak akan datang kepada saya. Jangan khawatir, saya tidak akan pergi sampai saya benar-benar menghancurkan organisasi orang suci Fahai." Ketika Marilyn Monroe mendengar ini, dia tampak terkejut. "Apa, Tuan Ye Chong? Apakah Anda ingin berurusan dengan orang-orang suci Fahai? Itu tidak sederhana, orang-orang ini sangat menakutkan." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu aku akan takut pada mereka, Yi Kuyue?" Marilyn Monroe berpikir sejenak. "Ya, Tuan Ye Chong. Anda tahu kungfu Tiongkok yang misterius, mungkin Anda benar-benar bisa menghadapinya." "Tentu saja, bukan mungkin. Tapi pasti," Ye Chong berkata sambil tersenyum. "Namun, aku tidak punya petunjuk apapun tentang bajingan ini sekarang. Jika tidak, aku akan membunuh mereka semua." Saya melihat Marilyn Monroe berpikir sejenak, dan kemudian sepertinya mengambil keputusan. "Tuan Ye Chong, jika itu masalahnya, mungkin saya dapat membantu Anda." Ye Chong memandang Marilyn Monroe dengan rasa ingin tahu, "Apa yang bisa Anda bantu?" Marilyn Monroe berkata, "Sebenarnya, saya punya saudara perempuan, dia adalah Fobole. Tetapi departemennya sangat misterius, dan dia bertanggung jawab atas beberapa peristiwa rahasia yang tidak diketahui, termasuk asal-usul Sein Fahai. Saya pikir dia seharusnya memiliki banyak informasi tentang Sein Fahai di tangannya." Karena identitas dan sifat istimewanya, Marilyn Monroe tidak pernah terpapar dunia luar. Dia memiliki seorang kakak perempuan. "Kakak perempuanku tidak mengizinkanku memberitahu orang luar tentang hubungan kita. Tapi Tuan Ye Chong, menurutku kamu bukan orang biasa, makanya aku bilang padamu," kata Marilyn Monroe. Ye Chong sangat gembira. "Benarkah, jadi bisakah kamu menghubungi adikmu? Saya dapat membantunya dan secara langsung menghancurkan para suci Fahai." Marilyn Monroe mengangguk, lalu mengeluarkan teleponnya. "Halo, Mary Liang, saudariku, ini aku," Marilyn Monroe berkata. "Aku tahu, Marilyn, ada apa denganmu?" kata ujung telepon yang lain. "Di mana kamu?" tanya Marilyn Monroe. "Aku sedang berurusan dengan sesuatu tentang mutan, ada apa?" Marilyn Monroe berkata, "Itu dia. Saya punya teman dari Tiongkok. Dia tahu kungfu Tiongkok yang misterius. Tujuannya di sini adalah untuk menemukan orang-orang Sein Fahai dan menghancurkan Sein Fahai." "Orang Cina apa? Dia bukan pembohong, kan?" kata ujung telepon yang lain. "Tidak. Orang ini sangat kuat. Dia menyelamatkan saya. Dia adalah musuh para orang suci Fahai. Bahkan orang suci Fahai tidak dapat mengalahkannya," Marilyn Monroe berkata. "Itu sangat kuat. Karena dia adalah temanmu, jangan biarkan dia mati. Dia sangat baik dan sangat bisa membantumu," Marilyn Monroe berkata. "Baiklah, kalau begitu saya akan mengirimkan alamatnya. Jika Anda ingin dia mati, minta dia datang kepada saya pada jam 12:30 malam hari ini," kata ujung telepon yang lain. Setelah mengatakan itu, orang lain mematikan telepon. Terdengar bahwa saudara perempuan Marilyn Monroe adalah orang yang tegas. Marilyn Monroe menjulurkan lidahnya ke arah Ye Chong dan berkata, "Saya maaf adikku memang seperti ini. Tapi perbuatan kakakku sangat berbahaya Tuan Ye. Apakah kamu mau pergi?" Ye Chong tidak menjawab pertanyaan ini. Sebaliknya, dia lebih tertarik pada pertanyaan lain. Ye Chong tersenyum dan bertanya, "Adikmu bernama Marilyn Monroe?" Marilyn Monroe mengangguk.
Ye Chong tiba-tiba teringat pada Mary Chong Monroe dan berpikir bahwa yang ini juga peniru. Marilyn Monroe melihat apa yang dipikirkan Ye Chong dan berkata sambil tersenyum, "Marilyn adalah saudara perempuanku yang sebenarnya. Kami adalah saudara kandung saudara perempuan, dan saudara perempuan saya lebih cantik dari saya." "Benarkah? Lalu aku ingin melihatnya," kata Ye Chong sambil tersenyum. Marilyn Monroe juga tertawa. Setelah itu, suasana menjadi jauh lebih santai, dan mereka berdua dengan gembira menikmati makan malam. Marilyn Monroe mengirimkan alamat saudara perempuannya kepada Ye Chong, buru-buru. "Kakak memintamu untuk pergi menemuinya pada jam 12. Tapi itu mungkin akan sangat berbahaya. Tuan Ye Chong, kamu harus berhati-hati," kata Marilyn Monroe. Ye Chong merespons dengan acuh tak acuh. Setelah itu, keduanya meninggalkan restoran, dan Ye Chong naik taksi dan mengantar Marilyn Monroe pulang. Ye Chong memperhatikan ada banyak paparazzi yang bersembunyi di sekitar mereka saat keluar, merekamnya dengan kamera. Tentu saja, hal ini wajar bagi aktris sepopuler itu. Kapanpun paparazzi ini menggali berita tentang Marilyn Monroe, mereka akan menjadi terkenal dan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Dan kini, Marilyn Monroe benar-benar pergi berkencan dengan seorang pria untuk makan malam. Mereka tidak akan membiarkan berita ini berlalu begitu saja. Banyak paparazzi yang mengambil foto dengan kameranya seolah-olah baru saja melihat makanan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa kamera mereka tidak menangkap apapun. Ini tentu saja merupakan trik kecil Ye Chong. Dan Ye Chong tidak menyadari bahwa saat ini, ada seorang reporter yang merekam mereka dengan kamera, ribuan meter jauhnya. Karena Ye Chong tidak menyangka bahwa teknologi tinggi saat ini sudah memiliki kamera jarak sangat jauh, yang dapat mengambil gambar dengan jelas dari jarak ribuan meter. Oleh karena itu, Ye Chong lalai dan tidak memperhatikan kamera jarak jauh ini. Adegan saat dia dan Marilyn Monroe keluar dari restoran terekam oleh kamera ini. Segera, Ye Chong akan menjadi terkenal karena makan malam bersama Marilyn Monroe. Setelah Ye Chong menyuruh Marilyn Monroe pergi, dia melihat waktu dan melihat bahwa hari sudah sangat larut. Dia memanfaatkan kegelapan dan pergi sendirian ke tempat yang disepakati dengan Marilyn Monroe. Lokasi ini terletak di saluran pembuangan pembangkit air di sebelah barat kota Huasheng. Ye Chong tidak tahu mengapa dia ingin menetapkan lokasi yang disepakati di saluran pembuangan. Kemungkinan besar mereka yang terlibat dalam operasi rahasia suka beroperasi di tempat seperti ini. Saat ini, daerah sekitarnya telah jatuh ke dalam kegelapan yang sangat pekat. Ye Chong memanfaatkan sampul malam dan berjalan di jalanan Washington dengan dua kaki. Dia berjalan lebih cepat dari mobil-mobil yang melaju kencang. Meski sudah larut malam, jalanan sibuk di Washington masih terang benderang menyinari kota ramai yang tak pernah tidur ini. Huasheng sangat besar, dan dengan kecepatan Ye Chong, butuh waktu hampir 1 jam untuk mencapai barat kota. Kemudian, Ye Chong menemukan penutup lubang gat yang luas, melompat ke sistem saluran pembuangan bawah tanah kota. Begitu masuk, tercium bau amis, kaki Ye Chong penuh lumpur. Ye Chong harus menggunakan topeng energi sejati untuk menutupi seluruh tubuhnya untuk mengisolasi bau busuk dari seluruh ruangan dan mencegah benda-benda kotor masuk ke tubuhnya. Kemudian, Ye Chong membuka peta di ponselnya. Ponselnya juga secara khusus diberikan kepada Ye Chong melalui saluran pertama. Bahkan di lingkungan pipa bawah tanah, sinyalnya sangat kuat. Menurut peta, Ye Chong menuju selokan menuju lokasi yang disepakati. Semakin jauh ke dalam, semakin kuat bau lumpurnya, dan bahkan Ye Chong harus menahan napas. Di sekitar selokan,
segerombolan tikus bercokol. Tikus-tikus ini tinggal di selokan sepanjang tahun, dan tidak ada yang datang ke sini. Sekarang mereka tiba-tiba diganggu oleh Ye Chong, dan mereka begitu ketakutan sehingga mereka menginjak selokan dan lari sambil berteriak. Ye Chong berjalan jauh ke depan. Setelah berjalan dalam jangka waktu yang tidak diketahui di jalur air bawah tanah yang rumit, dia akhirnya mendengar suara air mengalir dan udara segar. Sepertinya dia hendak mencapai saluran keluar air. Setelah berjalan ke depan sekitar 100 meter, Anda memutar pipa dan bisa melihat cahaya langit berbintang di luar. Tidak lama kemudian, Ye Chong berjalan ke saluran air utama. Di bawah kakinya ada pipa saluran air melingkar yang besar. Diameter pipa itu sekitar 5 meter. Ye Chong berdiri di saluran keluar air. Ada berbagai limbah dan lumpur di bawah kakinya, mengalir di sepanjang saluran keluar ke depan, di sungai. Deru aliran sungai membawa semua lumpur ke lautan yang jauh. Melihat ke arah sungai lagi, tampak gelap gulita di bawah malam, dan air di saluran keluarnya ditumbuhi berbagai tanaman air. Kadang-kadang, bayangan gelap beberapa kapal barang terlihat di kejauhan, yang sangat mencolok di bawah sinar bulan. Sungai tersebut dikelilingi oleh lingkungan yang gelap, terlihat jelas telah mencapai pinggiran kota, dan tidak ada penduduk di sekitarnya. Ye Chong berdiri di sini, merasa sedikit jijik. Dia melihat waktu dan melihat bahwa sudah hampir waktu yang ditentukan, Mary Monroe akan segera datang. Memikirkan hal ini, Ye Chong menoleh ke belakang dan tidak menemukan siapapun. Ye Chong berpikir bahwa Marilyn Monroe ingin bertemu di pipa saluran pembuangan yang kotor. Sepertinya dia memang gadis biasa. Jika dia gadis biasa, dia mungkin tidak akan tahan jika dibiarkan tinggal di outlet air untuk sementara waktu. Terlebih lagi, untuk sampai ke sini, Anda harus berjalan jauh di sepanjang jalur pipa tersebut. Ye Chong tahu betapa kotornya lingkungan sekitar, bahkan jika dia menggunakan energi sejatinya untuk mengisolasi segala sesuatu di sekitarnya, Ye Chong masih merasa kotor. Tepat ketika Ye Chong diam-diam mengagumi bahwa Marilyn Monroe adalah orang yang informal, dia tiba-tiba mendengar suara rengekan. Kemudian, sebuah helikopter muncul di malam yang gelap. Cahaya di ekor sayapnya berkedip di malam yang gelap, dan terus mendekati Ye Chong. Kurang dari 5 menit kemudian, pesawat berhenti di atas kepala Ye Chong. Kemudian sebuah tangga digantung, dan kemudian terlihat sesosok tubuh berwarna hitam meluncur menuruni tangga dari helikopter. Segera, bayangan hitam itu meluncur ke sungai, kurang dari 20 meter dari Ye Chong. Dia melihat sekilas Ye Chong dan bertanya, "Apakah kamu Ye Chong yang diperkenalkan oleh saudara perempuanku?" Suaranya sangat manis, dan dia adalah seorang gadis. Meskipun sekelilingnya gelap, mata Dewa Naga Ye Chong telah melihat dengan jelas bahwa pihak lain adalah Marilyn Monroe. Adik Marilyn Monroe, keduanya sangat mirip. Kulit, alis, hidung, dan mulutnya pada dasarnya diukir dari cetakan yang sama. Hanya saja Marilyn Monroe berambut panjang, sedangkan Marilyn Monroe berambut pendek tampan. Sudut mata Marilyn Monroe agak berbeda dengan Marilyn Monroe, namun perbedaan inilah yang membuat Marilyn Monroe terlihat semakin heroik dan cantik. Jika kecantikan Marilyn Monroe merupakan jenis kecantikan yang memikat hati para pria, maka Marilyn Monroe ini memiliki rasa kecantikan yang heroik. Setelah Ye Chong melihat pihak lain, dia bertanya tanpa berkata-kata, "Bukankah kamu bilang kita bertemu di selokan? Kenapa kamu datang ke sini dengan helikopter? Bagaimana ini terlihat seperti seseorang yang melakukan pekerjaan rahasia?" Bersambung.